Baik, kembali lagi dengan saya Rama Muhammad Amirul Haq dengan NIM 2106048. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kompilasi pada bahasa pemrograman. Ada berapa sih proses kompilasi pada bahasa pemrograman? Yang pertama ada lexical analyzer, yang kedua adalah syntax analyzer, yang ketiga ada semantic analyzer, terus ada intermediate kode generator, ada kode optimizer, terus ada kode generator, ada symbol table manager, dan ada error handler. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang compiler. Compiler adalah suatu pemrograman yang dapat membaca suatu bahasa pemrograman atau bisa disebut source language dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman lain atau target language. Fase analisis. Yang pertama ada lexical analyzer. Pada compiler, lexical analyzer ini bisa disebut juga sebagai scanner. Lexical analyzer adalah tahapan pertama yang dilakukan pada compiler. Jadi, proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah membaca program sumber karakter per karakter. Satu atau lebih deretan karakter ini dikelompokkan menjadi suatu kesatuan yang mengikuti pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber dan disimpan dalam tabel simbol, sedangkan karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai token yang tak dikenal. Itu untuk lexical analyzer yang pertama. Dan yang kedua adalah ada syntax analyzer. Setelah tahapan lexical analyzer ini selesai, berikutnya adalah tahapan syntax analyzer atau biasa juga disebut parser. Nah, pada tahapan ini token yang didapatkan dari hasil lexical analyzer diurutkan atau disusun lalu dikelompokkan ke dalam suatu struktur tertentu secara spesifik. Nah, itu untuk syntax analyzer-nya. Yang kedua, dan sekarang yang ketiga adalah ada semantic analyzer. Setelah tahapan syntax analyzer selesai, berikutnya adalah tahapan semantic analyzer. Tahapan semantic analyzer merupakan tahapan yang penting ya, karena merupakan pusar dari tahapan kompilasi dan juga merupakan jembatan antara fase analisis dan fase sintetis pada compiler. Pada tahapan ini, program sumber akan diperiksa ya untuk mencari kemungkinan kesalahan semantik dengan cara memanfaatkan struktur hierarkikal yang hasil dari tahapan syntax analyzer. Nah, pada tahapan ini dihasilkan suatu kode yang executable pada kompilasi yang sederhana lalu dimanipulasikan dengan berbagai optimization dari translator sampai nanti benar-benar executable dihasilkan. Nah, sekarang pada fase sintetis ya. Tadi yang pertama fase analisis, ada lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer, ada 3 ya. Dan untuk fase sintesis, yang pertama intermediate kode generator. Intermediate kode generator merupakan tahapan awal dari fase sintetis. Proses yang dilakukan pada tahapan ini menggenerate atau membangkitkan suatu kode berdasarkan parsing tree. Lalu selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk three address code, quadruples atau triples. Nah, yang pertama intermediate kode generator, yang kedua ada kode optimizer. Setelah melakukan tahapan intermediate kode generator, berikutnya yang dilakukan adalah tahapan kode optimizer. Adapun yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengoptimisasi kode sehingga menjadi kode yang executable. Tahapan ini dilakukan untuk mempercepat waktu eksekusi dari suatu program dengan cara menghilangkan redundansi pada kode. Nah, yang
ketiga ada kode generator. Nah, pada tahapan generator ini merupakan tahapan terakhir pada proses kompilasi. Pada tahapan ini akan dilakukan penentuan register untuk masing-masing variabel lalu diinstruksi dalam bentuk antara akan diterjemahkannya ke dalam bahasa mesin dan akhirnya akan menghasilkan relocatable machine code atau assembly code. Nah, itu yang ketiga. Dan ada yang keempat, symbol table manager. Symbol table adalah sebuah struktur data dengan record untuk setiap identifier dengan field untuk setiap atribut dari identifier. Itu yang keempat. Ada yang kelima yaitu error handler merupakan bagian dari kompiler untuk menangani dan melaporkan jika ditemukan suatu error. Dan ada aturan produksi yang di bawahnya ada notasi aturan produksi alpha ke beta. Nah, yang pertama, alpha aturan produksi sebelah kiri pada sumber, beta aturan produksi sebelah kanan itu untuk hasil. Dan yang ketiga ada aturan produksi disusun oleh. Dan yang keempat ada terminal, komponen yang dilambangkan oleh huruf T. Yang kelima ada variabel. Variabel ini adalah komponen yang dilambangkan oleh huruf besar. Dan yang keenam ada alfa tidak boleh beta atau kosong, dan yang terakhir ada alfa tidak boleh terminal. Nah, itulah dari proses kompilasi pada bahasa pemrograman untuk aturan produksinya. Sekian dari saya proses kompilasi pada bahasa pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.